Salam damai bahagia sejahtera selalu. Salam rahayu ingkang kinasih. Saudaraku, mari kita mempelajari dengan sebuah keilmuan nafsu birahi. Nafsu birahi adalah ilmu yang tertinggi. Tanpa mantra, dalam laku hidup Jawa ada pemahaman yang sangat halus sekali untuk kita pelajari. Mari kita mengetahui dan mempelajari tentang pengetahuan nafsu birahi yang jarang diucapkan dengan kata-kata. Ia tidak diajarkan dengan suara keras, tidak diwariskan lewat tulisan, tidak pula diumumkan sebagai kehebatan atau kesaktian. Ia hanya disampaikan melalui rasa, melalui contoh hidup para bini sepuh atau leluhur di masa lalu, melalui diam yang panjang, melalui seseorang yang menata dirinya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah dunia. Di sanalah para leluhur memandang dan disebut nafsu birahi, bukan sebagai musuh, namun sebagai pintu pembuka rasa dalam kehidupan jiwa manusia. Kebanyakan manusia biasa, nafsu akan ditekan, juga dilampiaskan. Namun berbeda bagi sejatinya yang memahami, karena di dalam ajaran sejati Jawa, nafsu birahi adalah sumber energi yang berdaya murni, yang menggerakkan nafas, darah, sel tubuh dengan getaran halus dan juga menjadi kesemangatan dalam tubuh kita. Ia bukan kotor, bukan pula suci dengan sendirinya. Yang menentukan adalah siapakah yang memegang kendali. Apakah manusia yang akan dikuasai oleh api tersebut, atau kebalikannya bisa menjadikan cahayanya api untuk menjadi cahaya penerang batinia. Para leluhur memahami dan mengajarkan tentang mengelola nafsu birahi agar bisa dipahami oleh manusia saat ini, dan bisa termasuk dikatakan mengolah rasa dari jagat alit atau jagat kecil. Karena birahi bukan hanya dorongan dari raga, tetapi juga pusat dari keinginan, ambisi, amarah, yang juga keraguan dan ketakutan atau keberanian. Dan ketika seseorang mampu menetralkan birahi tanpa mematikannya, mengarahkan dengan baik, disitulah laku sejati akan dimulai. Tidak mantra yang diucapkan, tidak ada raja yang ditulis atau digambar, tidak ada tulisan yang dibaca. Yang bekerja sesungguhnya adalah energi murni, yaitu kesadaran itu sendiri. Dalam ajaran orang Jawa tempo terdahulu, dalam ajaran untuk mengenal diri, dibutuhkan cara hidup sederhana. Mereka sangat mengenali rasa, melakukan hidup tertib, kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan menahan diri, dan kapan harus memberi. Seperti terdahulu kala, seorang petani yang setia pada ladang sawahnya, seorang empu yang terus aktif menempa besi untuk membuat alat-alat yang dibutuhkan, atau seorang ibu yang sabar mengatur dan mencintai dalam kehidupan di rumah tangganya. Semua menjadikan laku dan pengendapan birahi itu sendiri. Jadi nafsu birahi kalau diarahkan dengan hal-hal yang menjadikan positif akan menjadi tenaga yang luar biasa, akan menjadi daya energi dan menghasilkan tenaga, dan hasilnya sungguh luar biasa. Jadi pada intinya nafsu birahi tidak dibiarkan membias liar dan tidak terkendali, namun dijadikan hal-hal positif. Tentang ketekunan menjadikan hal yang positif dengan kesabaran dan ketulusan. Leluhur sering ibaratkan seperti air sungai. Jika dibendung, maka airnya akan meluap dan akan merusak ladang dan rumah, menjadikan banjir. Jika air itu diarahkan untuk diberikan jalur utama,
maka akan bisa menghidupi, akan mencari celah dan menghidupi ladang dan sawah dan hasil buminya untuk kita bisa nikmati. Intinya, begitulah birahi dalam diri manusia. Ia harus dialirkan, bukan dihabiskan. Ilmu ini disebut ilmu tanpa mantra karena tidak tercipta pada ucapan atau ritual dari luar. Ia bekerja dengan sunyi dari rasa seseorang memandang lawan jenis, memandang harta, memandang kekuasaan, dan memandang dirinya sendiri saat birahi. Dia tidak menuntut dalam pemuasannya, melainkan berubah menjadi kewaspadaan. Disitulah rasa mulai berbicara, rasa yang jernih, menumbuhkan rasa dan mendapatkan sifat-sifat kebaikan dalam diri manusia. Hasil dari prestasi yang didapatkan dalam ajaran ini biasanya memiliki tanda-tanda sangat halus. Ucapannya begitu bijaksana, tatapannya, pandangan matanya sungguh teduh, langkahnya mantap, namun tidak tergesa-gesa. Ia tidak mudah terguncang oleh pujian atau celaan. Rezeki sering datang tanpa dikejar, bukan karena kesaktian, tetapi hidupnya selaras dengan alur alam semesta. Ia tidak memaksa dunia mengikuti kehendaknya, melainkan menyelaraskan dunia dengan jagat alitnya, yaitu dalam rasa tersebut. Namun, leluhur kita mengingatkan ilmu ini tidak bisa dipelajari oleh seseorang yang hanya ingin tahu semata. Harusnya ia bersedia hadir dan didapatkan bagi mereka untuk mau melakukan sebuah laku. Proses penerimaan ketidaknyamanan, juga berani bertemu dirinya sendiri dalam kesunyian. Karena sesungguhnya yang dicari seseorang adalah kesejahteraan dan kenikmatan dalam hidup, kebaikan dan langgeng. Pada akhirnya, nafsu birahi adalah sesuatu yang harus diarahkan untuk memahami sejatinya hidup. Karena jika kita sudah memahami tentang nafsu birahi, akan mengonsep dalam kehidupan tersebut. Prosesnya dengan kesabaran dan waktu akan menghasilkan daya kekuatan energi yang baik dalam diri kita. Baik saudara-saudariku se-Nusantara, program ajaran ini bisa diturunkan untuk Anda semua se-Nusantara. Bagi Anda yang ingin memilih sebuah perubahan kehidupan yang lebih baik, maka hubungi saya. Kita akan belajar bersama mengenal dan mengarahkan nafsu birahi Anda untuk lebih baik dan menjadikan sesuatu pada diri kita menjadi inner beauty bagi Anda yang perempuan dan wibawa karismatik bagi Anda yang laki-laki. Semoga ilmu ini manfaat di era tahun 2026 ini, membawa Anda untuk sukses di masa depan. Pada intinya, nafsu birahi Anda jangan dimatikan, jangan ditaklukkan, tapi arahkan dengan selaras, dengan kasih welas asih di dalam hati Anda. Pengarahan itu perlu ketenangan hati, karena kebahagiaan itu adalah kunci segalanya untuk kesuksesan Anda. Saya Sri Rama Wijaya, menemani Anda dalam pengajaran ilmu-ilmu manfaat dari para leluhur bangsa. Sampai jumpa dan salam rahayu ingkang kinasih. Wassalamualaikum dan salam damai sejahtera. Sukses bagi Anda.